Hari ini kita belajar tentang kasus kegawat daruratan kardiovaskular dan pernafasan. Yang dimaksud dengan gawat adalah mengancam nyawa. Darurat perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Gawat darurat adalah keadaan di mana mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan, bahkan kematian korban. Pelayanan kegawat daruratan merupakan suatu tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Jadi, waktu menentukan untuk terjadinya keselamatan, menghindari kecacatan, bahkan kematian. Nah, kriteria gawat darurat, dikatakan gawat darurat itu bila pasien tiba-tiba dalam keadaan gawat, menjadi gawat, dan terancam nyawanya atau kehilangan anggota badannya bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Nah, contohnya adalah akut miokard infark, gagal nafas akut, tersedak, tenggelam. Kalau dikatakan gawat tidak darurat, ini pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Contohnya, kemasukan benda asing ke mata, patah tulang di beberapa tempat, luka bakar luas, cedera kepala, atau trauma kapitis. Lalu kalau dikatakan darurat tidak gawat, pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya. Misalnya pasien luka tanpa perdarahan, pasien dengan kanker stadium akhir, tidak gawat, tidak darurat, ini pasien yang tidak mengalami kegawatan maupun kedaruratan. Misalnya pasiennya pilek atau influenza saja, batuk-batuk, datang ke IGD maka diminta untuk menunggu sampai pasien dengan prioritas utama yang membutuhkan kegawat daruratan untuk ditangani segera itu ditolong. Untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien maka dilakukan screening atau sering dikatakan triase. Triase ini merupakan istilah memilih. Jadi triase adalah proses screening secara cepat terhadap semua pasien yang masuk ke IGD, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegawat daruratannya. Lalu klasifikasi triase itu diberikan dengan warna. Warna hijau biasanya penderitanya luka ringan ataupun dengan flu, batuk, datang ke IGD. Kuning itu luka berat tetapi tidak mengancam nyawa si pasien. Kalau merah sudah dikategorikan gawat darurat, luka berat, terjadi gangguan ABC atau airway breathing circulation sehingga mengancam nyawa. Kalau hitam, ketika diidentifikasi atau diperiksa, kondisinya sudah dalam keadaan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan atau meninggal. Nah, ini gambar kalau kita masuk melalui pintu IGD, maka akan kelihatan garis seperti ini lokasi kemana diarahkan pasiennya, apakah dia warna merah, warna hijau, warna hitam, warna kuning. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa prioritas merah itu adalah prioritas utama. Perlu penanganan segera. Biasanya itu sudah ada ruang resusitasi. Kemudian label kuning prioritas kedua, label hijau prioritas ketiga. Dan label hitam tidak dibutuhkan atau tidak ada prioritasnya. Penyakit yang termasuk dalam kegawat daruratan jantung, pembuluh darah dan pernafasan adalah sebagai berikut. Kegawatan pernafasan itu seperti edem paru akut, emboli paru, dan gagal nafas.
Sedangkan kegawatan jantung itu seperti infak miokardial akut, ya, cardiogenic shock, tamponade jantung, hipertensi emergensi. Kegawatan pembuluh darah seperti diseksi, aneurisma aorta akut, dan emboli arteri ataupun vena. Pemeriksaan laboratorium kegawat daruratan yang mengalami syok, anemia berat, atau perdarahan yang cukup banyak itu meliputi darah lengkap, gula darah. Biasanya sampel dikirimkan, sampel darah untuk pemeriksaan golongan darah juga sekaligus kalau terjadi perdarahan dan dilakukan cross match. Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit miokard infark itu pemeriksaan biomarker yaitu enzim jantung utama, ya, adalah pemeriksaan troponin. Selain itu juga ada pemeriksaan CKMB, kemudian darah lengkap, panel metabolik. Jadi troponin ini merupakan protein yang didapati pada miokardium dan dilepaskan ke dalam darah apabila terjadi nekrosis pada miokardium. Nah, biomarker lainnya itu adalah CKMB. Kadang tidak direkomendasikan karena sensitivitas dan spesifitas troponin yang lebih baik dan ketersediaannya yang cukup luas. Jadi biasanya troponin ini adalah merupakan biomarker yang utama untuk pemeriksaan pada penyakit miokard infark akut. Kemudian untuk metabolik diperiksa adalah kadar nilai gula darah dan profil lemak yang menjadi faktor resiko bagi si pasien. Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit gagal nafas biasanya yang paling sering itu adalah analisa gas darah perifer lengkap diserta hitung jenis, ya, jenis leukosit, ya, jenis trombosit dan lain-lain dilakukan untuk mencari tanda-tanda infeksi. Pada pemeriksaan sputum pada kecurigaan infeksi paru juga pemeriksaan kultur darah dicurigai sepsis. Pemeriksaan fungsi ginjal dan liver untuk mengetahui kemungkinan adanya komplikasi. Elektrolit dan pemeriksaan lainnya diperiksa sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan untuk diagnosis pasien tersebut. Jika terjadi kegawatan jantung dan kegawatan paru, artinya terjadi henti napas dan henti jantung, biasanya yang pertama sekali adalah bantuan hidup dasar. Jadi meliputi circulation, airway, breathing. Ini diambil dari AHA, American Heart Association 2010. Nah, tujuan basic life support di sini adalah mencegah henti nafas dan henti jantung, membantu pernafasan dan atau sirkulasi dengan cara resusitasi jantung paru dengan langkah CBA atau Circulation Breathing Airway. Henti napas itu contohnya terjadi pada pasien akibat dari akut miokard infark, tenggelam, stroke, sumbatan benda asing, inhalasi asap, keracunan obat, syok listrik, tercekik, trauma, tersambar petir, dan koma. Nah, di sini ada kategori ya bagaimana caranya kita melakukan penanganan atau memberikan basic life support. Ini tindakannya akan dijelaskan berikut. Nah, yang pertama sekali ketika kita melihat si pasien, ya, pertama sekali adalah kita cek respon dulu. Apakah korban berespon atau si pasien berespon jika kita temukan, ya. Kemudian minta bantuan untuk berteriak dan menghubungi tim yang lebih expert. Tetap awasi kemungkinan cedera lain. Nah, jika korban tidak sadar, ya, cek respon. Apakah benar dia tidak berespon?
Kemudian minta bantuan dan menghubungi tim yang lebih expert. Untuk dewasa, pastikan korban pada posisi supinasi atau posisi terlentang. Lutut berada di sisi bahu korban, posisi badan tepat di atas dada pasien, bertumpu pada kedua tangan dengan posisi 90 derajat terhadap dada korban. Kompresi dilakukan di sternum, ya, di bagian tengah daripada dada, pertemuan antara iga-iga itu sternum. Tepatnya 2 jari di atas processus hypoideus ke sisi kiri menggunakan kedua tangan. Tangan pertama di atas tangan lain dengan jari saling bertaut. Kompresi dilakukan dengan cepat dan dalam. Kecepatan setidaknya 100 kali per menit. Lanjutkan 30 kompresi dan 2 siklus nafas sampai 5 siklus, kemudian dievaluasi kembali nadi korban. Jika tidak ada nadi karotis, dilakukan kembali kompresi dan bantuan nafas. Jika sudah ada denyut nadi dan nafas, maka letakkan pasien pada posisi mantap atau recovery position. Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Jika sudah ada pernafasan spontan dan adekuat serta nadi teraba, jaga tetap agar jalan nafas dan terbuka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.